Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sugeng Mujiono, NPM 19081010069. Nah, di sini saya akan mempresentasikan review dari jurnal yang saya buat menjadi referensi saya. Nah, dengan judul Presensi kelas berbasis pola wajah, senyum, dan wifi terdekat dengan menggunakan deep learning. Nah, di sini ada masalah yang timbul pada jurnal yang dimana hingga saat ini tuh berbagai cara dilakukannya untuk masalah presensi, baik itu di lingkungan pendidikan, pemerintahan atau bidang lainnya. Nah, di sini sebagian besar eh, kegiatan presensi itu menggunakan fingerprint, namun juga masih ada yang menggunakan sistem manual seperti tanda tangan pada buku tanda tangan presensi yang nanti kemudian akan direkap untuk memperoleh laporan hasil akhir dari kehadiran. Nah, di mana cara manual tersebut memiliki banyak kekurangan, yaitu contohnya pemborosan kertas, lalu rekapitulasi yang memakan waktu yang banyak, lalu sulit untuk diintegrasikan dengan sistem lain, lalu juga rentan terhadap pemalsuan. Ya, seperti yang kita tahu sendiri, memang banyak sekali yang masih istilahnya titip absen lah, seperti itu. Nah, lalu tujuan dibuatnya sistem ini pada jurnal yaitu untuk merancang sebuah sistem yang dilakukan untuk presensi berbasis pola wajah dan ekspresi senyum, lokasi dan waktu yang tetap sesuai jadwal. Nah, di sini ada metode penelitian dari jurnal eh, seperti yang dapat kita lihat pada layar ini, yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini metode penelitian yang pertama yaitu studi pustaka. Nah, studi pustaka ini dilakukan dengan cara pencarian jurnal dan artikel yang memiliki kemiripan dengan penelitian terkait, seperti yang pada jurnal. Yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan juga modifikasi terhadap metodologi yang dilakukan. Nah, yang kedua di sini ada analisis perancangan. Nah, di sini analisis perancangan ini meliputi analisis kebutuhan, contohnya itu software, hardware, maupun teknologi-teknologi yang lainnya yang dapat digunakan baik dari sisi database, mobile, web, IP CCTV maupun network, dan juga faktor-faktor pendukung yang lain. Nah, yang ketiga di sini pengumpulan datanya. Nah, pengumpulan datanya ini dilakukan secara kolektif ya. Jadi dilakukan mahasiswanya ini mengirimkan data berupa foto ataupun video yang nanti akan diolah lebih lanjut. Lalu yang keempat ada pemilihan arsitektur. Nah, untuk arsitekturnya di sini yang saya temukan pada jurnal yaitu yang pertama menggunakan FaceNet. Nah, FaceNet ini eh, merupakan arsitektur dari DeepCNN ya. Nah, di sini hasil dari FaceNet ini berupa vektor sebanyak 128 elemen atau face embedding yang diklasifikasi menggunakan SVM. Nah, nanti model SVM ini mengklasifikasi identitas wajah dari vektor embedding tersebut. Nah, selanjutnya ada CNN. Nah, CNN ini memang sudah banyak diketahui ya, yang merupakan arsitektur jaringan saraf tiruan yang termasuk dalam deep learning dan didesain khusus untuk menangani data berbentuk lari. CNN ini bekerjanya secara hierarki. Jadi output pada lapisan konvolusi pertama digunakan sebagai input pada lapisan konvolusi selanjutnya ataupun yang kedua dan selanjutnya. Nah, lalu ada OpenCV. Nah, OpenCV ini diterapkan dengan menggunakan bahasa Python yang untuk gunanya itu untuk keperluan pemrosesan citra digital. Nah, OpenCV ini digunakan untuk keperluan pengumpulan dataset foto, mengolah frame dari video dari IP CCTV, dan juga untuk mendeteksi pola senyuman. Nah, itu OpenCV itu digunakan untuk seperti itu pada jurnal ini. Nah, selanjutnya ada library machine learning yang digunakan dalam bahasa pemrograman C++. Nah, selanjutnya metode penelitian yang selanjutnya ini ada training dan testing dataset. Nah, ini dipersiapkan dari tahapan sebelumnya yaitu pada proses pengumpulan foto ataupun video. Nah, selanjutnya ada implementasi model hasil training dataset.
Nah, yang diterapkan menggunakan script Python sebagai background service-nya pada mini komputernya. Nah, selanjutnya ada aplikasi web. Di sini aplikasi web ini digunakan oleh dosen yang dibentuk dari PHP yang nanti diletakkan pada server di database. Nah, selanjutnya ada aplikasi mobile untuk mahasiswa yang dibangun di atas Delphi. Nah, selanjutnya ada evaluasi yang dilakukan untuk memastikan sistem ini terintegrasi dengan baik atau tidak. Nah, buat yang aplikasi web dan aplikasi mobile ini mungkin sedikit melenceng ya dari pembahasan. Nah, di sini selanjutnya ada data yang digunakan. Nah, data yang digunakan ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya diperoleh melalui dua cara, yaitu dengan pengumpulan foto maupun pengumpulan video yang berdurasi sekitar 1-2 menit dengan berbagai macam pose. Nah, nantinya mahasiswa itu memiliki 100 data foto yang akan dilakukan pre-processing terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh pengumpulan foto dari salah satu mahasiswa, bisa dilihat pada gambar 6. Di sini ada 4 contoh foto ya untuk dilakukan pre-processing selanjutnya. Nah, di sini hasil pre-processingnya ini dilakukan dengan seleksi ya. Dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan pengumpulan foto. Nah, foto ini nanti akan dilakukan pre-processing dengan menyesuaikan arsitektur yang dipilih, yaitu menggunakan fishnet tadi dengan dimensi 160 x 160 pixel dengan menggunakan bantuan dari script Python yang menerapkan face detection MTCNN. Nah, untuk yang video berdurasi sekitar 1-2 menit tadi, video tersebut akan diolah dengan cara memotong frame per detik untuk memperoleh sekitar 60-120 foto per video. Nah, nanti masing-masing mahasiswa ini akan memiliki 100 foto. Dari 100 foto tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 10 foto digunakan untuk data testingnya, 75 foto sebagai data training, lalu 15 foto untuk data validation. Nah, jumlah keseluruhan untuk data training ini sebanyak 525 foto. Untuk testingnya itu sebanyak 70, untuk validationnya sebanyak 105, dan juga totalnya ini sebanyak 700 foto untuk 7 mahasiswa. Tadi kan satu mahasiswa 100 foto, jadi 7 itu ada 700 foto. Nah, nanti setiap fotonya ini diubah dimensinya menjadi 160 x 160 pixel seperti yang tadi saya jelaskan, dan nanti akan dihasilkan pada proses training ini sebuah model berekstensi pixel dengan sebesar 649 KB, yang menurut saya ini sedikit rumit ya untuk saya pahami, yang dimana menggunakan script Python yang memang pada jurnal tidak dijelaskan lebih lanjut. Nah, proses testingnya ini berupa nilai akurasi. Jadi pada setelah data-data tersebut ditesting, akurasi yang didapat itu sebesar 92,6%, sorry. Nah, di sini tadi itu menggunakan foto ya, testing yang menggunakan foto. Di sini ada juga testing dengan menggunakan IP CCTV yang nanti dimensi yang digunakan itu adalah 160 x 160 pixel. Nah, dari video tersebut atau foto tangkapan layar dari CCTV ini akan di crop dengan menggunakan library OpenCV dan juga delete. Nah, seperti yang dapat kita lihat di gambar 7 dan 8. Jadi gambar 7 itu full tangkapan layarnya. Lalu di gambar 8 ini setelah di crop menggunakan library OpenCV dan juga delete. Seperti itu. Nah, untuk nilai akurasinya lebih rendah ya daripada yang foto tadi, karena mungkin dengan faktor-faktor tertentu, jadi akurasi dari dari CCTV ini sebesar 66,7%. Nah, di sini ada ekstraksi fitur dari sistem ini, yang dimana proses ekstraksi fiturnya itu
dalam CNN yang dilakukan. CNN itu bekerja secara hierarki, yang dimana nanti output pada lapisan pertama digunakan sebagai input pada lapisan selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini ada seleksi fiturnya. Seleksi fitur di sini saya menangkapnya itu dari seleksi datasetnya, yang dimana tadi melalui beberapa cara, yang dimana dari pengambilan foto dan juga videonya, yang tadi itu setiap masing-masing mahasiswa memiliki 100 foto. Nah, di sini ada klasifikasi fitur. Di sini output dari ekstraksi fitur itu diubah bentuknya menjadi satu dimensi, lalu diinputkan ke classifier yang bisa berupa fully connected layer seperti pada gambar 5 ini, atau ke classifier yang lainnya. Nah, di sini saya memang belum sepenuhnya memahami untuk fitur-fitur yang ada pada jurnal ini, karena menurut saya ini juga ribet dan juga belum dijelaskan lebih lanjut pada jurnal ini. Nah, di sini ada jenis pendekatan pola pada jurnal, yaitu jenis pendekatan pola statistik, karena pada jurnal ini dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, penyajian data, analisa, dan kesimpulan berupa nilai akurasi, dan juga ada pembuatan keputusan yang cukup beralasan dengan didasarkan fakta dan juga analisa yang dilakukan. Nah, untuk pendekatan pola selanjutnya yaitu dengan menggunakan template machine, yaitu dengan pengolahan citra digital untuk menemukan bagian-bagian kecil dari foto wajah dan menyimpannya pada dataset. Kemudian dilakukan pengenalan dengan template wajah yang ada. Jadi kira-kira itu dengan menggunakan foto dari mahasiswa tersebut yang akan dicocokkan dengan foto-foto yang lainnya, seperti itu. Ya, sekian presentasi review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan, dan juga saya akan menerima dengan puas tentang kritik dan saran dari Ibu Yisti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.